Bagi Anda yang berencana membeli ponsel baru, siap-siap ya, karena harga ponsel mungkin saja naik akibat kelangkaan chip secara global. Ini juga sudah disampaikan oleh para produsen ponsel. Apa sih penyebabnya? Kita akan bahas singkat dalam chip langka, harga ponsel meroket. Kita langsung lihat slide yang pertama. Fenomena sulitnya chip global ini sudah tercium sejak tahun 2020 kemarin. Bahkan beberapa ahli menyebut kalau kita menuju ke Chipagedon alias chip Armageddon atau kiamat chip. Chip memanglah komponen yang tidak terlihat, tapi bisa dibilang chip adalah jantung dari produk digital yang ada di sekeliling kita. Jika produksi chip melemah, maka akan mempengaruhi industri manufaktur secara global. Pelemahan produksi chip ini mulai terasa di pertengahan 2020 kemarin, terutama setelah dunia global dilanda pandemi. Harga chip terus naik sampai di akhir tahun mulai terasa dari gamers yang kesulitan mendapatkan graphics cards atau jantung PC game, hingga Apple yang kesulitan merilis iPhone terbarunya, hingga industri otomotif yang juga mengalami kesulitan produksi di bulan Desember 2020 kemarin. Parahnya kekurangan chip ini sepertinya tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Setidaknya butuh waktu hingga 2 tahun supaya produksi bisa berjalan seperti semula. Sementara itu para produsen siap menaikkan harga untuk kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ini. Siapa saja yang sudah siap menaikkan harga? Kita akan cek slide berikutnya. Beberapa produsen ponsel sudah memberikan sinyal akan menaikkan harga produk ponselnya akibat kekurangan chip. Pertama, ini jelas disampaikan oleh presiden dari Xiaomi Corporation atau Wang Xiang. Dikutip dari Reuters, Wang Xiang menyebut kalau pihaknya mungkin harus meneruskan sebagian dari kenaikan biaya kepada konsumen. Jadi siap-siap nih, yang sudah mengincar ponsel Xiaomi karena harganya murah, mungkin tahun ini harganya tidak akan semurah ekspektasi Anda ya. Lalu berikutnya juga Realme. Juru bicara Realme menyatakan kalau di awal Maret kemarin, chip utama dan sejumlah komponen kecil mereka kini sudah habis. Dan untuk menunggu pengiriman komponen tersebut ini perlu waktu lebih dari 30 minggu. Kalau kita perhatikan ponsel seperti Xiaomi, Realme, Huawei, Oppo, Vivo ini kan terus-menerus merilis ponsel baru supaya portfolio semakin luas di pasar. Tapi justru jadinya tidak seimbang dengan pasokan chip yang semakin tipis. Tapi tidak hanya ponsel yang relatif murah ini ya, produsen besar seperti Samsung ini juga terimbas dan terlihat dari batalnya peluncuran Samsung Galaxy Note di tahun ini dan ditunda hingga tahun depan atau tahun 2022. Terlihat juga dari produsen ponsel Oppo. Tapi ini yang sudah naik duluan harga smartband-nya ya. Yang tadinya dijual seharga Rp599.000 kini jadi Rp649.000. Apple juga terlihat sangat kewalahan dalam perilisan iPhone 12 tahun lalu. Tadinya dijadwalkan kan di bulan September begitu ya. Akhirnya ditunda hingga bulan Desember 2020. Lalu apa sih penyebab kelangkaan ini? Kita akan coba cek di slide berikutnya. Prinsip dasar kelangkaan ya terjadi karena permintaan lebih besar dari penawaran. Dalam kasus ini artinya produksi yang tidak sebanyak permintaan di pasar. Lalu apa penyebabnya? Sebenarnya kelangkaan ini diawali dari pandemi COVID-19 yang menyerang secara global di sekitar Maret 2020 lalu. Akibatnya beberapa negara melakukan lockdown dan pembatasan ketat di negara masing-masing. Termasuk negara-negara produsen chip yang harus menghentikan produksinya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang pada saat itu masih sangat mengagetkan bagi kita semua. Lockdown di sisi lain membuat warga di seluruh dunia ini terpaksa bekerja dari rumah atau WFH begitu ya. Dan untuk WFH atau untuk bekerja dari rumah ini dibutuhkan banyak peralatan elektronik yang mendukung, salah satunya adalah gadget. Ini membuat permintaan gadget jadi meningkat. Di saat produksinya justru menurun karena pabriknya masih di lockdown. Akibatnya saat itu banyak produsen barang elektronik yang menimbun chip untuk mengamankan produksinya masing-masing. Tidak hanya sampai di situ, di era kepemimpinan Donald Trump ini juga memberlakukan blacklist sana sini termasuk larangan menjual teknologi Amerika Serikat ke China dan juga sebaliknya. Terutama ketika Trump ini membatasi bisnis produsen chipset asal China yaitu SMIC. Ini turut mempersulit pendistribusian dan produksi chip di dunia. Sampai akhirnya berlangsung di tahun 2021 ini. Dan meskipun kepemimpinan Trump sudah habis, tapi efek domino dari kebijakannya ini masih merugikan industri elektronik hingga saat ini dan diprediksi tidak akan pulih sepanjang tahun 2021 ini. Dan yang lebih gawat lagi, tidak hanya industri ponsel atau gadget yang terpengaruh, tapi juga industri lainnya. Siapa saja? Kita akan cek slide berikutnya. Industri ponsel tentu yang terpengaruh paling awal adalah industri komponen ponsel lainnya, mulai dari screen sampai komponen di dalamnya hingga komponen luar, juga komponen pendukung lainnya mulai dari casing ponsel, aksesoris begitu ya. Lalu yang terdampak cukup signifikan lainnya adalah sektor otomotif. Di sisi lain permintaan mobil meningkat karena pemerintah di beberapa negara termasuk di negara kita juga begitu ya, memberikan insentif untuk mendukung bangkitnya industri otomotif. Tapi justru produksinya malah terhambat karena kelangkaan chip.
Dan salah satu produsen terbesar di Amerika Serikat, General Motors, bahkan harus memperpanjang waktu pengurangan produksi di 3 pabriknya di Amerika Utara karena kekurangan chip semikonduktor. Dan untuk menjaga produksi tetap berjalan, GM memilih membuat kendaraan dengan laba tertinggi yang jadi favorit konsumen AS. Nah, berikutnya adalah produk teknologi lainnya. Seperti di slide sebelumnya sudah saya sampaikan tadi, seperti Smart Band Oppo ini juga akhirnya sudah naik harga begitu ya. Ini semakin lama berpotensi meluas juga ke produk-produk serupa lainnya. Lalu juga yang sudah terasa pengaruhnya adalah ke industri game. Gamers boleh waspada juga nih karena chip ini juga merupakan jantung dari industri game. Lalu industri finansial di mana bank-bank ini tengah mengedepankan digitalisasi dan chip jelas dibutuhkan untuk mendukung proses digitalisasi. Nah, kewalahan produksi dirasakan oleh produsen chip terbesar di dunia yaitu Samsung asal Korea Selatan dan juga TSMC asal Taiwan. Bahkan kedua produsen terbesar di dunia ini juga sudah menghabiskan miliaran dolar untuk ngebut membangun komplek produksi chips demi menangani permintaan yang tinggi. Dan berikutnya perusahaan teknologi Intel ini juga sudah mengumumkan akan membangun 2 pabrik chip baru di Arizona, Amerika Serikat senilai 288 triliun rupiah karena kelangkaan ini. Tapi tentu dibutuhkan waktu juga untuk bisa membangun pabrik chip dan apakah bisa mengejar permintaan yang cukup tinggi di tahun ini? Sepertinya tidak ya, tapi kita harapkan tahun depan sudah bisa kembali normal.